Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Suara saya jelas di sana? Alhamdulillah jelas Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah di hari keempat ya ini, keempat atau kelima gini. Kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan ini, selalu sehat Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, peserta pegiat literasi. Marilah sebelum kita mulai sesi kali ini, kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga sesi ini berjalan lancar sampai usai nanti. Saya yakin tetap semangat ini Bapak, Ibu, dan rekan semua ini. Meskipun ada istirahat ya sekitar 30 menit, 40 menit tadi ya. Maaf, sudah makan siang semua? Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah, J. Berarti ini melebihi semangat ini kita mulai. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, hari ini kita akan sinau bersama ini, lebih tepatnya sinau bersama ini dengan yang pertama dengan Bunda Dia. Ya. Tetapi sebelum kita mulai, para sahabat semua ini masih ingat nggak yel-yel yang pernah saya sampaikan kemarin? Masih ingat? Nanti ada bonus loh dari saya pribadi kalau masih ingat yel-yel yang sudah saya sampaikan kemarin. Masih ingatkah? Oke, baik kita ulangi ya. Kita ulangi Bapak Ibu sahabat semua yel penyemangat kita, yaitu MPL semangat, MPL yes, MPL is the best. Selalu diingat ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, untuk semangat hari kita di hari-hari ke depan juga untuk mengikuti magang pegiat literasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sesi kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya serta kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Pada siang ini, hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan magang pegiat literasi bersama Ibu Dia. Mungkin bisa saya bacakan sejenak biodata beliau. Beliau adalah perempuan inspirasi, super hebat. Profil beliau, nama dia Ayuning Tias, MPD, guru SD Muhammadiyah 9 Kota Malang, pegiat literasi di Sanggar Baca Lesan Puro, Afnar Java Publisher. Buku yang ditulis banyak sekali Bapak Ibu teman-teman semua, Sepenggal Kisahku dan Guruku, Mudahnya Belajar Debit dengan Media Debit Air, Ayo Belajar Berhitung, Kenangan Berlibur di Desa, Asa di Pegunungan Kapur, Sayangi Binatang dengan Cara yang Tepat, modul pembelajaran tematik kelas 1, modul pembelajaran tematik kelas 2, modul pembelajaran tematik kelas 4. Banyak sekali buku yang dihasilkan oleh Ibu Dia. Moto hidup beliau, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk semua. Demikian profil dari Ibu Dia. Tetapi ini ada prestasi yang perlu saya sampaikan kepada para sahabat semua. Beliau adalah memperoleh prestasi yang sangat luar biasa. Finalis Innobel tahun 2015, finalis Innobel tahun 2017, finalis Innobel tahun 2018, finalis Innobel tahun 2019, berturut-turut ya Bapak Ibu. Juara 3 Olimpiade MIPAH Kota Malang, juara 2 Inovasi Pembelajaran Jawa Timur, juara 1 Guru Prestasi Kota Malang, terbaru tahun 2020.
sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Marilah para sahabat semua, kita sambut narasumber kita hari ini. Semoga hari ini lancar dan bermanfaat, penuh inspirasi. Terima kasih. Monggo Bunda Dia, kami persilakan. Bunda Dia, di-mute Bunda, mic-nya. Mic-nya Bunda, silakan Bunda. Halo Bunda Dia. Bunda? Iya Bunda. Alhamdulillah. Iya, sudah mendengar silakan. Suara saya? Sudah, jelas. Oke, monggo kami persilakan Ya. Bunda. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, silakan. Sudah terlihat? Sampun, sampun Bunda. Nah, sudah bisa. Bunda Yanti, apa suara saya terdengar? Terdengar, jelas Bunda. Bagaimana para Bapak Ibu, kawan-kawan? Terdengar suaranya? Oh iya. Alhamdulillah, ya. Bunda, jelas Bunda. Iya, takutnya nggak terdengar sinyalnya juga biasanya. Semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Direktorat Dikmas dan PAUD dulu, terus dari Forum TBM Jawa Timur, yang mana Kota Malang ketempatan magang literasi tahun 2020 di Kota Malang. Dan saya istilahnya di sini berbagi dengan teman-teman, kita belajar bersama tentang tadi Bunda Yanti sudah menjelaskan perkenalan sedikit saja. Nama saya Diah Ayuning Tia, saya pengajar di Kota Malang, dan saya pegiat literasi di Sanggar Baca Lesan Puro atau yang biasanya disebut Sabaro. Untuk profilnya kan oleh Bu Yanti, ini beberapa buku yang sudah saya dari beberapa buku ini, judul yang memang sudah bisa dibeli di Gramedia, buku yang lain di seluruh Indonesia, dan memang ada beberapa yang saya terbit akan saya ulas kelebihan dan kekurangan penerbit mayor dan penerbit indie biar teman-teman bisa mendapatkan profit oriented dari menulis. Saya mengutip dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama dari Pramoedya Anantanur, yaitu orang boleh pandai hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis itu bekerja. Yang kedua, saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib, semua orang akan mati kecuali tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Saya menerjemahkannya, marilah kita menulis yang baik-baik, seperti itu. Yang ketiga, kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi, namun kita bisa menciptakan inspirasi itu. Inspirasi itu bisa kita sendiri yang menciptakannya, dari Stephen. Nah, menulis itu apa? Menulis itu banyak definisi dari menulis, namun ini saya rangkum menulis menurut saya. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui semua, sebetulnya saya tidak ada basic dari orang bahasa Indonesia, saya bukan orang bahasa, namun saya
Namun saya adalah orang matematika. Saya ini basicnya matematika. Dan dulu saya itu tidak suka, menulis itu tidak suka. Tapi kalau saya menghitung, saya suka. Namun saya berpasangan dengan suami yang mana suami saya basicnya bahasa Indonesia. Nah, berawal dari situlah saya mulai menulis. Waktu itu saya giatnya menulis di buku populer, jadi buku-buku yang ilmiah. Baru akhir-akhir ini saya merambah ke buku-buku fiksi. Ini definisi menurut saya menulis adalah yang pertama, keterampilan berbahasa produk yang menghasilkan sebuah karya. Jadi menulis itu adalah sebuah keterampilan seseorang berbahasa. Yang kedua, keterampilan untuk mengubah ide. Jadi menurut saya menulis ini adalah keterampilan untuk mengubah ide menjadi teks yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang ketiga, menulis menurut saya adalah keterampilan yang dapat memacu otak untuk berpikir lebih keras. Jadi, namun menulis itu adalah sebuah keterampilan. Dan itu memang saya buktikan dari diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang memang tidak bakat menulis awalnya, tapi sekarang alhamdulillah setiap hari saya selalu menghasilkan tulisan meskipun tidak banyak. Dan yang terakhir, menulis itu adalah keterampilan yang bisa dilatih dan dipelajari oleh tidak bisa menulis. Saya rasa tidak berlaku karena untuk mengikuti kegiatan ini dari tulisan teman-teman yang sudah dikumpulkan. Saya menulis Bu Dia. Apakah bisa kami bantu untuk share screen saja materinya karena suara Bu Dia terputus-putus nih. Oh Jaringannya iya. tidak Berarti stabil. ya. Ya, mohon maaf Bu Dia. Dulu ya. Diulang dari awal atau sudah sampai mana tadi Mas Zidan? Sampai menulis menurut saya nggih, Bu. Oh ya, Ya. Berarti slide ketiga ya? Oke. Sudah di saya? Oke, sebentar Ibu. Oh ya. Oke, sampun Ibu. Monggo Bu Dia, sampun. Iya. Silakan. Yang keempat tadi ya? Terputusnya dari mana saya? Ya. Ke menulis menurut saya.
Ya, seperti inilah kalau suka duka pembelajaran daring ya sama seperti ini. Kadang-kadang terputus, kadang-kadang Nggih. itu adalah suatu keterampilan yang bisa dilatih dan dipelajari siapapun pasti nulis itu adalah suatu keterampilan apa saja bisa mempelajarinya. Lanjut, Mas. Dari menulis itu kalau menurut saya sendiri juga itu ada 4. Yang pertama adalah keinginan. Jadi kalau kita nggak ingin menulis ya nggak bisa kita menulis. Jadi keinginannya itu harus kuat. Seperti sangat tinggi sekali sehingga banyak menghasilkan buku, lebih banyak dari saya. Nah, jadi kalau ini pengalaman dari saya, memang awalnya tidak suka membaca itu karena saya tidak ada basic menulis itu tidak ada. Namun ketika saya waktu kehilangan ide, kalau jenengan kehilangan ide, maka kalau sudah membaca buku dan itu memang saya buktikan membaca buku pasti ada ide yang muncul dan segera saya lanjutkan tulis. Tiga adalah banyak praktek. Jadi saya adalah penulis terkenal, tapi ketika saya tidak banyak praktek menulis, ya tidak mungkin tulisan saya bisa lebih baik. Tapi ketika sebentar, bukan penulis yang terkenal, tapi kita sering praktek, itu insya Allah tulisan kita lama-lama semakin buktikan pada teman saya yang dulunya memang beliau bukan penulis, Mbak Linda, tapi sekarang sampai banyak sekali dari dia menulis sampai 1 bulan itu menghasilkan 5 karya novel. Dan yang ketiga seperti yang saya bilang di awal, modal dasar dari menulis adalah suatu keterampilan praktek, maka kita akan semakin terampil. Bisa di next masih. Tujuan menulis itu apa? Yang pertama, tujuan menulis adalah menginformasikan. Jadi kita mau menginformasikan apapun, bisa kita bentuk atau kita tuliskan dalam sebuah buku. Emosi, ketika kita ingin menulis, kadang kita nggak suka atau suka, sangat bahagia, kita bisa itu dengan Tiga adalah mengedukasi orang lain. Seperti kalau tujuan saya memang buku edukasi. Dan baru akhir-akhir ini saya menulis bentuk cerpen, itu pun juga buku edukasi. Keempat adalah agar dikenal. Biasanya orang kalau pengen terkenal itu menjadi penulis. Seperti siapa? Kang Abi, Gol Agong, semuanya mereka adalah penulis dan kita tidak asing dengan nama-nama tersebut. Dan yang terakhir adalah motif ekonomi yang memang sari apa ya? Bukan tujuan utama dari saya menulis, namun dari beberapa buku saya yang luncur, alhamdulillah saya bisa istilahnya membeli motor sendiri, membeli laptop, itu semuanya dari menulis. Ketahui juga memang saya memberi sedikit edukasi dari teman-teman untuk menulis. Terkadang buku kita, waduh buku kita itu hanya siapa ketika kita menulis, kita bisa saja menerbitkan
mayor. Biasanya kalau penerbit mayor itu adalah yang ditaruh di Gramedia atau di toko-toko buku yang lainnya. Namun kalau saya pribadi itu hanya biasanya saya sebagai branding. Oh, Budiah bukunya ada di Gramedia. Untuk motif ekonomi, sebaiknya saya itu menerbitkan buku saya sendiri di penerbit indie dan menjualnya. Dan alhamdulillah kalau memang seperti itu, kalau kita hasilnya lebih banyak. Ini hanya sekedar motivasi untuk teman-teman biar oh kalau menulis itu ternyata bisa ya menghasilkan uang seperti itu. Bisa di next. Kita sudah menulis banyak, terus tulisan kita itu kok kita rasa nggak baik ya, kok gini-gini aja. Terkadang kan seperti itu menjadi. Ini adalah beberapa tips itu memang dari penerbit 3 serangkai datang ke sekolah saya memberi tips bagaimana biar tulisan kita itu baik itu seperti apa. Itu bisa jalan-jalan di toko buku terdekat. Toko buku terdekat misalkan di Malang itu ada Gramedia atau Gamas. Kita bisa memilih topik di situ buku-buku apa yang bestseller. Nah, kalau dari penerbit-penerbit itu seperti itu, penerbit-penerbit buku yang bestseller untuk kita modifikasi atau kita ATM, kita ambil dan kita modifikasi untuk tulisan kita nanti dalam memakai judul yang ringkas atau mudah. Nah, beberapa judul di tulisan saya, misalkan ada Rona dan Gema Idul Adha. Terus ada Aku Bangga Menjadi Ibu. Terus ada judulnya sedikit, jadi tidak terlalu bawaan. Sudah dipahami oleh konsumen atau yang menarik perhatian konsumen. Nah, ketika kita menulis buku populer atau buku yang berdasarkan penelitian, sebaiknya kita menyertakan kutipan pada tulisan apa agar kita tidak ter. Mas Hidan bisa next. Caranya, ya tadi itu garis besarnya. Kalau ini caranya, kalau pengen tulisan kita baik atau bagus, seperti yang saya bilang di awal adalah banyak membaca. Jadi ketika kita banyak membaca, itu sebetulnya masuk pada otak kita. Sehingga ketika teman-teman banyak membaca, semakin banyak kosakatanya, idenya semakin banyak, dan menulisnya pasti akan semakin. Yang kedua, gunakan kata-kata simple. Jadi memang mungkin apa karena saya ini orang matematika atau saya memang suka kata-kata yang simple atau pokoknya saya paham, orang lain paham. Saya memang tidak suka dengan kata-kata yang bertele-tele panjang. Yang ketiga, kumpulkan dan olah ide. Jadi ketika kita membaca, menonton, jalan-jalan, kita biasanya mendapatkan ide. Lah, ide-ide itu segera kita ikat atau kita tulis. Biasanya kalau gitu dapat ide, itu akan saya tulis di HP dulu. Saya sudah memiliki buku catatan kecil, akan saya eksekusi. Jadi dari buku itu nanti, ide-ide itu nanti akan saya membuat kerangkanya dan saya menuliskannya untuk menjadi sebuah buku. Yang jangan bertele-tele, jadi simpel-simpel saja. Kalau saya sukanya memang penulis yang simpel-simpel saja, jadi tidak bertele-tele. Kalau memang kita menginginkan konflik A, ya sudah A itu tidak bertele-tele ke sana kemari.
adalah jelas. Jadi memang di awal kita pengennya buku apa? Oh, pengennya buku populer. Oh, pengennya buku pengayaan. Oh, pengennya buku menginginkan buku pelajaran. Kita tentukan lagi tema kelas berapa. Setelah kita tentukan temanya ke tema berapa, kelasnya kelas berapa, kita tentukan lagi pemetaan-pemetaannya. Itu misalkan buku pelajaran yang biasanya saya tulis seperti bisa buku-buku lain, misalkan buku tentukan cerpennya itu apa, kita mau tema apa? Oh, tema tentang temukan judulnya. Setelah kita temukan judulnya, kita membuat outline. Outline itu adalah semacam kerangka yang ada dalam cerpen kita nanti. Silakan kita tulis garis besarnya pada outline tersebut. Setelah ketemu garis besarnya, itu bisa di paragraf yang mana sesuai dengan pilih di awal. Dan ini yang terakhir adalah ketika kita sudah selesai pada proses menulis itu tadi, kita mendiamkan tulisan kita dulu. Jadi tidak keburu-buru tulisan itu langsung kita serahkan pada penerbit. Lomba kita langsung serahkan di lomba tersebut, tidak. Namun kita diamkan dulu selama 1 atau 2 hari, lalu dibaca ulang. Setelah didiamkan, kita merasa tulisan kita ada yang kurang, silakan kita sebut. Bisa lanjut, Mas Zidan? Sekarang bagaimana cari ide? Biasanya, waduh, saya buntu, Bu. Menulis ini mau menulis apa? Saya bingung. Ini saya ada cari ide dalam menulis. Budia. Iya, ini PowerPoint-nya belum gerak. Mas Zidan, mohon bantuan. Ya, udah. Yang akan sering keluar pada slide saya, cara mencari ide ya yang pertama harus membaca buku kalau pengen dapat ide. Jadi kalau misalkan mau menulis buku pengayaan yang intinya tentang kepahlawanan ya, kita harus membaca buku-buku yang sesuai dengan buku yang akan kita tulis menjadi pahlawan masa kini. Misalkan buku itu bisa kita tulis sebagai bahan referensi. Satu buku itu pasti kita akan memiliki ide dalam menulis. Oh, aku pengen tapi yang saya bahas ini pasti seperti itu. Dan yang kedua, cari teman ngobrol. Nah, memang sama Bunda Yanti. Jadi ngobrol-ngobrol apa? Ngobrol itu aja biasanya. Oh iya, berarti Bunda Yanti DM-nya lah dari sana. Oh iya, berarti itu bisa akan mengangkat menulis tentang kreativitas TBM seperti itu. Jadi setelah membaca buku, kita cari teman untuk ngobrol. Dan yang ketiga adalah mencari referensi lain. Nah, satu buku, tapi bisa 2 buku, atau kita bisa melihat video. Jadi ada banyak cara agar kita tidak mengalami writer block atau kebuntuan dalam menulis. Bisa dilanjut, Mas Zidan? Nah, karena ini nantinya adalah teman-teman menuliskan tentang literasi digital dan literasi
apa satunya yang tentang RBA. Topik yang kita bahas hari ini adalah ini saya juga perlu mengangkat riset itu apa. Riset itu adalah langkah-langkah terstruktur, sistematis, ilmiah, dan multifaset dalam mencari sebuah jawaban. Pada intinya yang nantinya kita tuliskan bersama di sini adalah menulis berdasarkan riset, ya intinya kita itu tidak menulis sesuka hati kita, namun kita menulis berdasarkan apa yang ada di misalkan ini ruang belajar Akil. Jadi kita menulis apa yang Akil atau mengada-ngada atau mengarang itu tidak bisa. Bisa lanjut Mas Zidan? Menulis menggunakan riset, langkah-langkahnya adalah ini dari berbagai sumber. Yang pertama, menentukan tema tulisan, jadi ada temanya. Yang kedua, membaca buku dan wawancara. Yang ketiga, memaparkan apa yang kita dapatkan dari membaca atau wawancara itu tadi. Tuliskan kembali. Dan yang keempat, jangan membuat pembacamu menunggu. Nah, biasanya habis kita wawancara, baca buku, kita dipublikasikan. Nah, kan numpuk di almari kan itu eman-eman. Ya, ayo kita publikasikan. Namun ini kecuali buku cerpen atau cerita fiksi itu semuanya pasti dengan buku populer, buku pengayaan, semua yang saya tulis itu saya juga menggunakan riset. Istilahnya saya tidak ngawur. Panduan dari sumber terpercaya yang saya jadikan acuan, yang mana buku acuan itu lalu saya kembangkan atau saya modifikasi menjadi tulisan-tulisan yang saya tulis. Jadi tidak hanya dengan atau sumbernya valid. Bisa next Mas Zidan. Ini adalah tips atau prinsip yang memang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh dilupakan menurut. Jadi kita bisa mengatur penelitian kita. Kita itu terstruktur atau terserah seenaknya bertahun-tahun sampai 10 tahun atau apa. Padahal hanya ingin menulis tentang buku populer atau tentang buku pengayaan, tematur. Saya akan penelitian atau saya akan membaca buku itu selama berapa, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Terus yang kedua adalah jangan sekedar membuat catatan. Jadi dulu memang saya sering hanya membuat catatan-catatan. Saya catat aja, tapi nggak ada eksekusinya. Itu sama aja bohong katanya gitu. Yang ketiga adalah penilaian. Jadi kita bisa menilai sendiri tulisan yang kita buat nanti. Waduh, saya membaca tulisan saya yang awal dulu 2015. Sekarang itu ya kayak kudu guyu sendiri. Padahal yang sekarang juga belum tentu bagus juga, tapi ya lumayan bagus daripada yang tulisan yang pertama-tama dulu. Dan yang terakhir adalah penelitian yang hebat jika Anda tidak menemukan informasi yang Anda perlukan. Jadi kita mau penelitian istilahnya bagus menurut kita, tapi kita tidak pernah menemukan atau kita tidak melakukan apa-apa. Ya itu berarti ya penelitiannya sama aja bohong kan seperti itu. Yang Mas Zidan. Tuh sudah saya lakukan pada kegiatan
literasi. Kalau yang tahun kemarin adalah residensi. Yang tahun kemarin memang saya menjadi peserta sama di Kota Malang ada Mas Arwin Anindika mungkin. Dika itu saya memanggil. Itu kita tahun kemarin juga menulis berbagai. Yang tahun kemarin adalah literasi numerasi waktu di TB itu. Nah, yang pertama jelaskan tadi adalah apa waktu itu temanya adalah literasi numerasi. Terus yang kedua menentukan judul dan juga itu 3 hari itu 3 hari untuk kita berpikir idenya apa, judulnya apa, yang akan kita eksekusi apa. Nah, waktu itu saya mengangkat judul makna kolaborasi di kampung literasi. Namun di dalam kayaknya kan makna kolaborasi. Makna kolaborasi kalau kita lihat sekilas adalah literasi. Di dalamnya saya membahas beberapa angka-angka, misalkan itu yang memang sudah diceritakan oleh pemateri saya angkat. Terus di TBM Anissa kenalinya lewat nomor-nomor rumah dari tetangga-tetangga sehingga mudah ditemukan TBM Anissa. Lah itu yang saya di buku waktu itu buku namanya Menghitung Jejak Penggiat Literasi, insya Allah. Melakukan wawancara. Jadi di situ sebelum saya melakukan wawancara, saya melihat profil dari TBM tersebut. Jadi pandangannya, oh TBM ini ternyata arahnya ke sini, kegiatan sudah dilakukan ini semuanya saya baca di profilnya. Lalu yang kedua adalah saya melakukan wawancara. Melakukan wawancara pada pegiat atau di masyarakat sekitar. Saya waktu itu melakukan wawancara pada pegiat TBM dan jalan-jalan di masyarakat sekitar. Nah, itu untuk masyarakat. Jadi saya tanyanya itu gini intinya. Enggak, kelebihan TBM Anissa untuk masyarakat ini itu apa? Kalau enggak ada TBM Anissa sama saja atau berbeda lah seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kan teman-teman cuma secara virtual, jadi bisa bertanya yang ada di ruang belajar Akil. Dan setelah saya menentukan judul, saya melakukan wawancara, istilahnya saya sudah mendapat bahan-bahan mulai menulis dengan waktu itu didampingi oleh KMH atau mengeksekusi tulisan ide pokok tiap paragraf. Jadi saya membuat sekitar, karena ketentuannya kalau nggak salah 3-5 halaman, saya membuat sekitar paragraf atau 12 ide pokok. Saya konsultasi dulu dengan saya ngomong paragraf ini sampai paragraf 2 sampai paragraf 12, lalu saya kembang. Jadilah sebuah bentuk yang ini berbicara saya lakukan pada kegiatan kemarin di TBM Anissa Balikpapan. Sekian, sudah selesai ini yang terakhir. Mungkin kita langsung tanya jawab. Saya serahkan ke Kakak Yanti atau mau enggak Bunda? Kakak nggih. Oke, terima kasih Bunda. Meskipun agak mungkin jaringan nggih Bunda nggih, suara agak terputus-putus nggih. Mungkin di daerah Bunda nggih. Iya, dari kemarin Bunda. Oke, enggak apa-apa.
Semoga para peserta juga memahami dengan kondisi ini. Memang dalam kegiatan ini dengan virtual semacam ini memang banyak kendalanya. Terima kasih Bunda Dia. Untuk sesi berikutnya ini monggo ada peserta mungkin silakan bila kurang paham atau ingin tahu trik-triknya untuk melakukan penulisan khususnya dalam hal cara menulis ya, cara menulis ya tentunya apa? Monggo silakan ditanyakan ke Bunda Dia. Bisa mengisi di kolom chat, bisa angkat tangan langsung, monggo silakan. Sambil menunggu para peserta, rekan-rekan, sahabat untuk bertanya, Bunda, Bunda tadi menyampaikan bahwa cara riset untuk menulis itu tentukan tema tulisan. Nah, berarti di sini kita harus benar-benar tahu dan paham betul nggih Bunda tentang apa yang harus kita tuliskan nanti. Begitu nggih Bunda nggih? Oh iya Bunda. Jawab ini Bunda Yanti. Nggih, monggo sambil menunggu para peserta sahabat mencari untuk ide, bertanya. iya. Mencari ide dulu mungkin pertanyaannya itu. Ngoten nggih Bunda nggih. Harus mencari ide dulu. Iya, untuk tema itu kita harus menentukan tema. Seperti saya sering membaca tulisannya Bunda Yanti menuliskan pengalaman sehari-hari. Berarti itu biografi, seperti itu Bunda. Jadi ya pengennya menulis tentang apa? Oh saya pengen menulis buku pelajaran. Jadi saya harus menentukan temanya. Atau saya ingin menulis buku pengayaan. Atau saya ingin menulis buku. Semuanya harus kita tentukan temanya agar istilahnya tidak ngelambiar. Seperti itu. Ngoten nggih. Harus maksudnya satu ngoten nggih. Kados di kotak ngoten nggih di kotak dibatasi lah seperti itu nggih. Monggo para sahabat semua peserta silakan bertanya. Ini mumpung ada Bunda Dia akan memberikan akan berbagi ilmu untuk menulis terutama penulisan berbasis riset ini. Nggih, Ibu, ini tadi ada Bunda dari sudah menyampaikan. Nggih, silakan. Ada dari Bu Nurul Syifail dari Sabilul Faizin mengangkat tangan yang bertanya. Oke, monggo Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mic-nya didekatkan, ya, nggih, agak keras, Kak, nggih. Ini Bunda mau tanya, untuk kita kan sudah punya ada beberapa buku. Rencananya kita mau launching di bulan Desember lah. Untuk kegiatan ini kita kan harus butuh penerbit gitu Bunda. Bagaimana cara kita untuk memasukkan buku kita? Oh, nggih. Cara kita memasukkan buku ke penerbit nggih, Kak nggih. Oh, nggih. Bunda Dia, ini ada pertanyaan dari TBM Sabilu Faizin nggih. Ini bertanya tentang bagaimana memasukkan buku kita kepada penerbit. Mungkin Bunda bisa menyampaikan penerbit minor atau mayor seperti itu mungkin. Mohon penjelasan Bunda. Atas pertanyaan ketika kita sudah memiliki tulisan dan tulisan kita ingin dipublikasikan seperti yang sudah awal tadi adalah motif ekonomi, kita bisa menerbitkannya itu lewat penerbit mayor. Kalau penerbit mayor itu keuntungannya ini menurut adalah kita tidak perlu bersusah payah untuk menjual buku kita. Karena penerbit mayor itu sudah memiliki jaringan seluruh Indonesia, termasuk Gramedia, Togamas, atau toko-toko buku besar se-Indonesia, yang mana buku kita akan
dimasukkan, diperbanyak oleh penerbit mayor dan di penerbit mayor. Kekurangannya, yang pertama, profit yang kita dapatkan itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar. Jadi misalkan buku harganya 100.000, itu yang masuk ke saja. Jadi cuma 8.000. Dikalikan berapa kali jual. Biasanya adalah per tahun kita diberikan laporan di Grasindo yang saya mengikuti atau di 3 itu kita mendapatkan laporan berapa buku kita yang terjual dan kita akan diberikan profit sesuai dengan buku yang terjual dikali 8%-nya. Itu untuk penulisnya. Nah, misalkan terjual 1.000 kali 8% itu berapa? Itu yang diterima penulisnya selama jual. Jadi kalau kontraknya 3 tahun kontrak. Kalau di Intan Pariwara itu kontraknya hanya 1 tahun. 1 tahun selesai sudah hilang kontrak. Kalau hilang kontrak itu pun kita bisa menjualnya, menerbitkan buku itu kembali lewat online atau elektronik. Sekarang kan ada Gramedia elektronik. Nah, kita bisa menerbitkan di elektronik tersebut dengan nanti ada juga email-emailnya apa. Nah, nanti mungkin saya kasihkan link-linknya ke istilahnya ke kakak-kakak RBA biar nanti bisa di-share di grup peserta seperti itu. Itu kalau untuk penerbit mayor. Dan penerbit mayor ini saingannya banyak se-Indonesia. Jadi kemungkinannya ya sedikit kecil, sedikit besar ya. Istilahnya kalau menurut saya ya bejo-beji mungkin seperti itu ya. Terus kalau di penerbit indie, nah yang kedua ini penerbit indie. Penerbit indie ini sudah Indonesia ini banyak sekali penerbit indie. Di Kota Malang juga ada, di Jawa Timur ini kalau saya melihat yang masuk anggota IKAPI itu sudah ada sekitar 80-an penerbit. Nah, penerbit keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya, pokoknya kalau naskah kita tidak mengandung sara, insya Allah pasti buku kita akan terbit. Kekurangannya, kita membayar sendiri. Membayarnya berapa ya? Bayar biaya cover, bayar buku ke perpusnas itu adalah penulis sendiri yang membayar. Itu kisarannya itu ada yang cuman 250 sampai 1 juta ada. Jadi tinggal teman-teman bisa menyeleksi penerbit-penerbit qualified atau bisa penerbit-penerbit yang bisa dipercaya. Keuntungannya lagi, kalau saya suka ketika misalkan saya sudah alhamdulillah banyak, saya bisa menjual buku saya sendiri dengan harga yang saya tentukan. Misalkan kalau dari penerbit hanya 20.000, saya bisa menjual buku tersebut dengan harga 40.000. Sehingga saya memiliki keuntungan per buku itu 20.000. Dikali, misalkan saya mencetak 200 buku, berarti saya sudah memperoleh keuntungan 4 juta. Nah, seperti itu. Dan itu lebih cepat. Mas menunggu satu kita kembali. Pokoknya di WA, Instagram, kita juga bisa promosi di Shopee. Di Shopee kan bisa kita menjual sendiri atau di semua platform itu kita promosi saja, itu enggak apa-apa. Nah, jadi keuntungan dan kelebihan penerbit mayor dan penerbit indie. Bagaimana, Kak? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Monggo yang lain, peserta yang lain silakan kita sharing bersama di sesi ini. Ya, Bunda Dia sambil menunggu kakak-kakak yang lain untuk bertanya, Bunda. Ini saya mau bertanya ini, Bunda. Apakah dalam menyetorkan hasil karya kita ke penerbit,
minor itu serta-merta langsung diterbitkan atau ada melalui beberapa proses, Bunda? Kalau di dalam mayor kan tentunya ada ya, Bunda. Tapi kalau di minor pripun, Bunda? Mungkin ini juga ada yang sama pertanyaan dengan saya ini. Monggo, Bunda. Oh, nggih. Memang tidak ada, Bun. Prosesnya itu hanya tulisannya tidak mengandung sara itu aja. Oh, gitu ya, Bunda ya. Dan plagiasinya kecil, insya Allah bisa diterbitkan. Namun kalau mengandung sara dan plagiasinya besar, nah namun buku ini plagiasi itu tidak bisa. Penerbit tidak mau menerbitkan karena apa? Penerbit sendiri bertanggung jawab kan akan isi buku tersebut. Jadi penulis itu selain tidak boleh mengandung sara tulisannya, juga buku-buku yang sudah di ISBN kan jangan sampai diplagiasi. Kita boleh mengambil idenya, boleh kita plek. Tak boleh. Nggih. Itu Nggih, ada Bunda. Murni itu Bunda dari tadi kayaknya mau tanya. Oke, monggo silakan. Langsung saja. Terima kasih. Nggih. Terima kasih, alhamdulillah kesempatannya. Untuk Budia, karena mungkin Budia background-nya adalah guru SD ya Bu ya. Karena kebetulan Muni juga guru MI, jadi kalau menulis itu bisa dikatakan kalau saya karena ada paksaan. Jadi kita harus menulis. Kalau saya pribadi, karena setiap 1 semester sekali itu guru dibebankan atau diberikan kesempatan untuk membuat modul untuk anak-anaknya sendiri. Jadi disesuaikan dengan karakteristik anaknya. Kemudian nanti juga guru itu berproses buku itu sesuai dengan KIKD-nya. Kemudian soal-soalnya itu juga sesuai dengan indikator. Nah, jadi yang disampaikan Budia tadi kan dari menulis itu bisa banyak membaca, kemudian cari referensi yang lain, dan yang tadi kalau nggak salah itu cari teman ngobrol. Kalau Bu Dia mengizinkan, saya boleh minta nomor WA-nya, mungkin nanti bisa dilanjutkan ngobrol-ngobrol banyak terkait pendidikan di sekolah dasar. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Murnia. Monggo Bu Dia langsung. Oh, ini sudah Bu. Bu Dia sudah langsung menulis di kolom chat nomor WA beliau. Nomor HP-nya bisa iya. konsul langsung. Bisa konsul langsung. Kalau memang kebetulan sama-sama guru SD, nanti monggo untuk pengembangan bahan ajar yang sudah kami terapkan dan alhamdulillah dipinang oleh beberapa penerbit itu juga bisa monggo dilihat, dicontek-contek, nanti mau dikembangkan lagi, mau diterbitkan dengan nama Ibu ya monggo. Istilahnya buku saya itu hanya sebagai ide saja, bisa saja. Itu sudah saya tuliskan nomor HP. Masalah penerbit juga bisa. Nggih. Langsung Bunda Murnia langsung nanti ya. Nanti malam bisa konsul langsung. Gratis ya Bunda? Gratis. Dan menghasilkan karya ini nanti. Oke, Bunda, terima kasih. Bunda Dia, ini ada waktu 30 menit. Sekiranya peserta bisa praktek mungkin untuk kegiatan menulis ini, terutama dalam kepenulisan riset ini, tentang literasi digital dan tentang literasi numerisasi di RBA, Bunda. Pripun diberi langkah-langkahnya atau nanti kayaknya sesi lain Bunda, ada sesi lain insya Allah itu yang literasi digital dan literasi apa ya? Literasi numerisasi. Numerasi. Numerasi, nggih. Ya, apa betul Mas Didan? Pripun? Ada praktek sedikit nggih mungkin ya sebagai pengetahuan tambahan keterampilan untuk menulis gitu Bunda. Monggo, ini ada waktu sekitar 20 menit ini Bunda. Ada waktu ya 15 menitan ya.
Kayaknya sudah. Dan Mbak Fafa, seperti itu kah? Bahwa peserta diberi semacam kegiatan praktek sedikit, ngoten ta Mbak Fafa? Mbak Fafa, kembali ke Mbak Fafa MC. Iya, Ibu. Oke. Ngoten Mbak Fafa? Dalam? Ya. Waktunya ini masih sampai 14.15, Bu. Jadi masih bisa digunakan untuk praktek seperti itu. Oke, oke. Monggo Bu Dia. Biar saya dan para peserta yang lainnya ini belajar dari Bunda ini tentang kepenulisan riset ini, Bunda. Oh iya. Sebetulnya kita kan bisa, kemarin saya membaca ada semacam lembar kerja yang diberikan oleh Ruang Belajar Akil ya. Istilahnya di situ ada babonnya. Itu kalau menurut saya itu babonnya yang bisa kita nantinya kita racik menjadi suatu tulisan. Di di halaman berapa itu saya kemarin membaca. Nah, bisa itu sekarang teman-teman praktek itu, lalu kita sharing bersama juga bisa dengan saya dampingi di sini kan masih ada waktu sampai 14.15, berarti masih 45 menit ya, Bunda ya? Nah, masih 45 menit ini. 45 menit ini bisa kita gunakan untuk praktek menulis kayaknya kesimpulannya dari pembelajaran ini tadi kan tentang, sebentar saya buka HP saya sebentar. Sambil menunggu Bu Dia, para sahabat peserta, setidaknya kemarin saya sudah pernah membuka dan membaca beberapa isi dari para sahabat semua. Ternyata luar biasa hasil isinya. Penuh menginspirasi ini di masing-masing taman baca yang sudah dipraktekkan dan sudah tertulis di isi Bapak Ibu sahabat semua. Luar biasa ini, tapi belum tuntas ini yang saya baca satu-satu ini. Karena ini saya print dan saya baca. Sangat menginspirasi sekali. Ternyata Bapak Ibu, sahabat semua, peserta pegiat literasi, tidak hanya bakat ini, tapi berpengalaman. Oke. Pripun Bu Dia? Nggih, Bunda. Ini berarti kan peserta langsung praktek atau gimana ini? Oke, monggo bisa kita menggunakan waktu 30 menitan ini ya. Ya, misalkan ya sekarang ini kita bisa membuat judulnya dulu. Kalau temanya kan sudah ditetapkan, misalkan tentang ya, monggo Mas Zidan bisa share screen buku kerjanya, monggo boleh. Oke, silakan. Karena di sesi ini ada kegiatan praktek ini sekitar 30 menitan. Sebentar kita tunggu Mas Zidan share screen ya. Oke. Mas Zidan tolong dibantu mungkin lembar kerja dari para peserta. Nah ini ya bisa kita lihat bersama kan? Ada 4 yang istilahnya yang bisa membantu teman-teman memahami apa sih itu menulis berbasis riset kan. Ada 4 yang sudah dituliskan di situ. Yang pertama, menulis itu apa? Itu tadi kalau menurut saya kan menulis ada 4. Ya, kalau menurut teman-teman menulis itu apa? Ya monggo
bisa dirangkum atau dari beberapa sumber ya boleh. Yang kedua, menulis yang baik. Menulis yang baik itu seperti apa? Kalau kita sudut pandangnya karya tulisan. Ya, kalau yang tadi saya juga sudah menjelaskan menulis yang baik itu seperti apa, itu versi saya sendiri ya seperti itu. Yang ketiga, gambaran menulis sebagai kegiatan riset. Jadi menulis itu intinya nggak boleh ngawur kan seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun itu buku fiksi atau non fiksi, semuanya itu berbasisnya ya riset. Kita harus melakukan riset dulu. Sama seperti buku-buku yang saya terbitkan ketika saya buntu ide atau saya menginginkan ada 5 bab di buku ini. Ternyata baru 3 bab itu berhenti. Saya biasanya sudah WA-an sama editor. Bu, silakan membaca dulu atau riset dulu, Bu. Nanti Ibu bisa melanjutkan lagi setelah Ibu membaca-baca dulu. Oh iya, terus setelah itu saya baru mendapatkan ide, saya menulis di bab selanjutnya. Seperti itu. Terus langkah-langkah riset atau penelitian untuk menulis tadi juga sudah saya bahas. Monggo ini bisa dikerjakan teman-teman dulu. Diberi waktu 15 menit aja Bunda Yanti, terus kita bisa diskusi. Biar ini bisa dua arah, selain tanya jawab juga kita bisa diskusi. Jadi menurut pandangan teman-teman itu seperti apa? Oke, monggo teman-teman, rekan-rekan, para sahabat peserta pegiat literasi, silakan apa yang Bunda Dia sampaikan tadi, monggo kita praktek di sini. Paling tidak kita bisa menuliskan apa yang disampaikan ke Budia tadi tentang penulisan riset. Diberi waktu 15 menit nggih Bunda Dia nggih. Nanti mungkin ada peserta meskipun tidak semua nanti bisa menyampaikan hasil tulisannya. Atau mungkin ada yang sudah selesai, boleh langsung mau sharing juga, Bu. Silakan. Teman-teman, rekan-rekan peserta pegiat literasi, mungkin tadi malam sudah, paling tidak sudah, saya isi gitu, biar nanti bisa saya tanyakan kepada Budia, silakan. Atau tadi di samping Bunda Dia memaparkan materinya, mungkin rekan-rekan sudah mencoret di note-nya, silakan disampaikan. Di sini kita bersama sharing, sinau bersama. Monggo teman-teman. Silakan. Padahal di IC teman-teman semua itu hebat loh Budia. Oh yel dulu Bu. Okay. Apa? Yel? Halo ya. Oke. Di IC para peserta pegiat literasi sangat luar biasa. Ada beberapa yang sudah saya baca Bunda. Nggih, pripun Bun? Oke. Ini bisa dituangkan di sini ya Bunda ya? Atau hal baru ngoten nggih Bunda nggih ini. Bisa disaringkan Bunda Yanti hal barunya seperti apa gitu, nggak apa-apa. Nggih. Maksudnya di sini untuk teman-teman menuangkannya di dalam praktek ini loh Bunda. Atau bisa dari pengalaman dari teman-teman peserta mungkin nggih bisa dituliskan di sini di kolom pelatihan hari ini.
Bagaimana? Apa masih bingung, teman-teman? Kalau masih bingung, perlu penjelasan, mohon segera bertanya. Tidak apa-apa, kita di sini sharing. Padahal tulisannya teman-teman itu ya bagus-bagus loh Bun. Kemarin kan sudah di-share sama Kak Aje, saya baca satu-satu itu juga, waduh luar. Betul, pengalamannya ya Bunda di kegiatan literasinya ya Bunda. MTBM pengalamannya luar biasa dan itu sangat menginspirasi saya di Sanggar Baca Lesan. Betul, di Sabaro di Sanggar Baca Lesan Puro belum ada ini, jadi bisa saya modifikasi seperti itu. Kita ATM kan ya Bunda ya. Betul sekali, iya. Karena kebetulan saya dan Tapi Bunda Yanti ini tetangga. Ya, Bunda, Iya. Mohon izin, ini secara tidak langsung kita mohon izin kepada teman-teman ini untuk ATM kan itu kegiatan-kegiatannya di TBM kita masing-masing ini. Sangat luar biasa bisa mengikuti kegiatan ini. Itu ada pertanyaan Bu. Ada pertanyaan Bu. Ya, silakan, monggo langsung bertanya. Di chat, di kolom chat nggih. Ada Bu Pita yang mengangkat tangan Ibu. Iya, silakan Bu Pita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Pita. Bu Dia, apa kabar? Alhamdulillah. Bu Dia, monggo disapa Bu Pita. Bu Dia? Iya, Bu, siap. Monggo Bu Pita disampaikan. Ya, ini mohon maaf, ini sebenarnya daripada saya nanti kurang paham ya, jadi saya tanyakan kembali, soalnya tadi beberapa kali saya kehilangan sinyal ya, entah 3 kali, terutama yang bagian menulis sebagai kegiatan riset. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi tentang itu Bu, soalnya tadi ya beberapa kali sinyal hilang sama beberapa yang tayang itu saya kurang paham, belum nganukan lagi. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Monggo Bu Dia, monggo matur nuwun Bu Pita, matur nuwun. Silakan Bu Dia. Aduh lama nggak jumpa dengan Bu Pita, jumpanya virtual ya Bu Pita ya. Ini melepas rindu ceritanya ini. Dikasih wahlo. Nggih, ini tadi Bu Pita menanyakan yang menulis berdasarkan riset itu ya Bu Pita ya? Ya, kalau menurut saya menulis berdasarkan riset itu menentukan tema. Kalau ini nanti yang tugasnya teman-teman kan juga sudah ada, temanya sudah ada dari RBA atau dari kementerian kan? Yaitu yang diangkat literasi digital. Insya Allah 2 kemarin, literasi digital, satunya literasi numerasi kan Bu? Literasi numerasi, nggih, leres Bu. Ya, berarti kan temanya sudah ada. Teman-teman semua di sini bisa memilih salah satu dari 2 itu tadi. Apakah yang diambil itu digitalnya atau yang diambil numerasinya dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ruang Belajar Akil. Saya sendiri pribadi mungkin akan memilih luar biasa sekali, salut luar biasa sekali di masa pandemi ini. Ruang Belajar Akil itu tidak henti-hentinya dari pandemi awal sampai sekarang. Ruang Belajar menelurkan program-program baru lewat Zoom meeting dan saya salut sekali karena Sabaro sendiri itu sempat berhenti beberapa bulan mencari ide ini apa ya yang cocok, karena kalau di Sanggar Baca Lesan Puro Zoom meeting itu nggak cocok karena ibu-ibu di sini tuh jarang membawa HP, itu jarang. Jadi memang berbeda kondisi. Terus yang kedua itu membaca buku atau kalau yang di MPL ini kan teman-teman sudah diberikan semua oleh rekan-rekan RBA. RBA itu seperti apa? Kegiatannya apa saja? Kan sudah diberikan teman-teman. Lah itu bisa kita buat bahan untuk kita menentukan tulisan kita nanti. Atau kalau aduh kok aku rondok males moco ya Bu ya, bisa wawancara, kan kakak-kakak RBA itu sangat kooperatif sekali. Kita tanya itu mereka itu akan menjawab, semuanya akan dijawab sama kakak-kakak RBA. Jadi kita misalkan
kita ingin menulis tentang digitalnya RBA. Oh, RBA itu karena dari pandemi awal RBA itu tidak berhenti programnya. Lah, kiat-kiatnya itu seperti apa? Bagaimana mencari peserta? Itu kan juga bisa ditanyakan. Bagaimana RBA di masa pandemi itu kok bisa tetap eksis ya? Lah, itu juga bisa dikupas tuntas, kita bisa wawancara pada kakak-kakak RBA yang mungkin ada di grup peserta. Nah, setelah kita sudah mendapatkan bahan, kita sudah membaca, kita sudah wawancara, kita bisa menuliskan kembali dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi kita bisa menuliskan kembali apa-apa yang sudah dijelaskan dan sudah kita bahasa kita sendiri yang tentunya kita merahami oleh orang lain. Dan yang keempat itu jadi kalau sudah selesai diendapkan ulang dan jangan diendapkan terus, diendapkan lagi. Kalau memang kita sudah berkeyakinan pede, bisa langsung diberikan pada kakak-kakak RBA seperti itu. Seperti itu, Bunda. Bunda G, terima kasih Bunda Pita Pripon. Penjelasan dari ceritanya. G, ini ceritanya saya tanya lagi karena tadi kan sempat terputus. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Lebih mantap nanti. Ya. Tidak apa-apa, Bu Pita. Jaringan saya apa-apa gitu. Ya. Ya, terima kasih. Memang kita berbagi dan mencari ilmu ini ya, Bunda Pita ya. Ya. Daripada nanti saya malu-maluin hasilnya karena kehilangan sinyal tadi ya. Ya, terima kasih. Leres-leres, Bunda. Sama-sama. Ya, makasih Bu Tia. Oke, sama-sama. Oke, rekan-rekan semua, mungkin mulai nanti ya kita bisa konsul ya. Bukan konsul ya istilahnya, itu bisa sinau bareng lagi nanti ya dalam hal kepenulisan. Mungkin nanti kami sebagai pendamping bisa memberikan tambahan informasi atau bisa sharing bersama dengan para peserta. Silakan bila ada pertanyaan lagi atau ada yang sudah mencoba menuliskan judul, Bun, bisa. Iya, silakan judul dulu ya, Bunda ya. Ya, sementara judul aja ya. Iya, judul aja dulu, wes. Oke, monggo rekan-rekan, para sahabat semua tulis judul aja. Yang yang ringan-ringan saja. Silakan. Pandangan judul ya, Bun ya. Pandangan judul dari yang tahun kemarin ini mungkin bisa dibuat pandangan yang ada dari salah satunya itu Abadilah Rulita judulnya. Jadi karena ini memang Rulita. Yang kedua berawal dari rukun tetangga. Ada lagi karena di sana itu di TBN Onisa itu kan yang diunggulkan salah satunya adalah mural. Jadi ini ada yang membahas mural perempuan tiang negara seperti itu. Keren. Terus ada Jalakarsa Literasi TBM Anissa. Terus ada manajemen buku TBM Anissa. Yang dibahas tentang manajemen bukunya. Ini literasi numerasi semua. Numerisasi. Terus ada memutar otak Mbak Rolita. Jadi memang kalau TBM-nya awalnya itu ya nggak ada yang respon seperti itu. Sampai dia itu Mbak Rolita itu berjuang bagaimana caranya biar TBM ini bisa memberi manfaat untuk banyak orang seperti itu. Terus ada rekrutmen relawan. Terus ada lagi makna kolaborasi di kampung literasi. Ada turbulensi, imajinasi, dan numerasi. Sebuah catatan petualangan literasi numerasi. Terus ada yang terakhir itu cinta dunia baca. Ini yang tahun dari residensi Balikpapan. Sebetulnya 7 literasi dasar ditulis semua.
sisa satu ini aja, Bun. Yang lainnya itu dipinjam belum kembali. Jadi, ya Bunda. Jadi ini, kalau ini memang nggak saya pinjamkan karena ada tulisan saya waktu itu. Oke. Monggo, rekan-rekan semua silakan bila ada pertanyaan dalam. Judulnya apa? Silakan. Oke, judulnya monggo. Rekan-rekan, sahabat semua bisa disampaikan judulnya. Atau gini Bunda ya, kita mohon maaf, ditunjuk apa pripun Bunda? Iya, kita panggil aja. Kayak anak-anak. Kan iya, biasanya kayak dipanggil. Anak-anak. Sama Bunda, di sekolah juga gitu ya. Iya. Anak-anaknya diem, tapi kalau kita sentuh, langsung tersampaikan. Ini perlu sentuhan memang. Perlu sentuhan ini. Monggo Bunda, nggak usah ditunjuk Pak peserta, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Ya, Bu Murnia itu Bu Murnia. Oh, nggih, Bu Murnia, nggih. Lah, sudah ya Bunda, sudah selesai. Terima kasih. Monggo Bunda. Kalau misalnya pakai terkait tema ini sebenarnya virus literasi di tengah pandemi gitu, apakah terlalu panjang? Enggak, itu bagus itu Bu, virus literasi di tengah pandemi, wah itu menginspirasi itu. Memang RBA ini virusnya banyak Bu kalau RBA ini. RBA teras literasi itu virusnya banyak memang kalau di Kota Malang ini. Membuat sakit ini ya. Karena di tengah meskipun magang seperti ini ruang belajar akhir kegiatan yang lain itu juga tetap berjalan gitu. Jadi akhirnya bisa seperti ini ya, jadi kita harus menuju ke sana gitu. Dan virusnya nyampe Gresik ini. Iya. Nggih. Ampun. Terima kasih Bunda. Virus literasi sudah, di berarti masa pandemi. Iya. Betul. Monggo yang ini, lainnya. Yang lainnya ini silakan. Monggo. Dari Nailul Ulum. Monggo. Dari TBM Nailul Ulum. Silakan judulnya yang sudah tergores. Ini mohon maaf dari tadi sinyalnya agak trouble terus jadi keluar masuk. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini hampir keseluruhan ini di Bunda dia juga begitu sinyalnya putus-putus tadi. Monggo disampaikan judul yang izin nanti dulu saya. Oke. Masih belum. Ending dulu. Yang lain silakan. Ini Mbak Siti Nurlaila ini galeri kreatif Bunda dia. Kita coba di sana langsung dipanggil aja. Oke, galeri kreatif. Monggo dipersilakan kepada Mbak Siti Nurlaila dari galeri kreatif. Mbak Siti Nurlaila, monggo disampaikan dari galeri kreatif. Judul apa yang sudah tergores? Masih belum? Iya, atau dari Sabar sendiri itu Bun. Dari ini Sabar. Sabar, nggih, silakan. Mbak Safitri nggih, Bunda nggih? Nggih, Mbak Octavia. Mbak Octavia. Silakan Mbak Octavia. Bagaimana pripun judulnya? Hanya judul dulu aja. Halo. Oke, silakan. Judulnya apa ya? Tadi sempat terpikir tapi itu hilang sendiri. Hilang. Iya, kebetulan saya tulis. Iya, mulai kira ditulis ya, Mbak ya. Iya. Oke. Bentar.
makna kolaborasi dalam apa? Halo? Oke. Ya. Ya, jelas. Dilanjut. Siap. Tadi sempat ada sedikit. Ada hilang bingung loh. Ada hilang bingung. Ya, makna kolaborasi. Makna kolaborasi yang berada di ruang baca Akil. Ya, makna kolaborasi yang ada di ruang belajar Akil, Bunda. Dari Sabaro, Bunda. Iya, makna kolaborasi di ruang belajar Akil. Ya. Boleh Bun itu Bun? Kan kolaborasinya. Iya, bagus sekali memang kolaborasinya. Perlu diangkat. Iya, perlu diangkat nggih, boleh. Monggo yang lainnya. Silakan GPAN Kediri, Mbak Fitri Rahmi. Mbak Fitri, monggo silakan dari GPAN Kediri. Bunda Suyati, mohon maaf, izin bertanya. Monggo. Untuk Bunda Dia, kalau model penulisan itu kan ada kayak model penulisan yang feature kayak gitu. Ada yang kayak apa? Convert kayak penulisan apa mengalir kayak gitu sama kayak penulisan apa report kayak gitu. Gitu kalau lebih bagus kayak gitu model penulisan yang bagus itu bagaimana, Bu Dia? Monggo Bunda Dia, model penulisan yang bagus ini pertanyaannya. Gimana Bun? Model penulisan feature atau terputus-putus juga itu tadi? Ya. Atau report? Ini, ya kan ada kayak model penulisan feature, ada kayak model penulisan report kayak gitu. Kayak iya, putus-putus ini dari Mbak Elvira. Yang lebih mengena untuk yang tadi. Pemilihan ya, maaf loh sinyalnya. Iya. Untuk model penulisanan sudah? Ya. Untuk model penulisan itu yang lebih banyak diminati para pembaca itu model penulisan kayak report, apa model penulisan seperti feature, atau model penulisan yang apa yang ngalir seperti storytelling kayak gitu. Bu Dia. Yang sekarang banyak diminati orang gitu Kak? Iya. Iya. Oh iya ya, model yang sekarang ini banyak diminati oleh orang. Kalau kabar terbarunya, kalau ini yang di penerbit mayor ya ini ya dari teman-teman, itu memang yang sekarang itu penulisan belum istilahnya belum banyak yang dibuka atau banyak masuk. Kayak parenting itu sekarang lagi disukai oleh penerbit-penerbit yang mayor itu seperti itu Bu. Jadi feature itu juga mungkin bisa masuk. Jadi tinggal lihat yang kita angkat itu unik atau enggak. Biasanya kalau yang kita angkat masuk kok, meskipun insya Allah bisa masuk, bisa mengalahkan penulis-penulis yang sudah luar biasa karyanya. Seperti itu Bunda. Suara saya terdengar ya? Iya Bunda Dia, terima kasih. Ya, itu ada Mbak Woro itu Bun. Iya, Mbak Woro ini sudah menulis di kolom chat ini judulnya. Mbak Woro apa kabar Mbak Woro? Nah, ya ini kisah Mbak Woro itu judulnya ini Bunda, Dunia Kreasi Citra Loka. Bukan judul itu TBM saya cuma tadi salah ngetik. Salah, Iya. Maaf, judulnya pemanfaatan aplikasi TikTok, Bunda. Sebagai sarana literasi digital untuk generasi alfa. Ada rencana atau yang kedua, Pak Woro ya. Literasi sains sebagai stimulus peduli lingkungan.
Hebat judulnya, Bunda. Monggo Bu Dia, ini judul dari Kak Woro ini, Bunda. Silakan. Pemanfaatan aplikasi TikTok. Berarti itu kan Bunda ya nanti mungkin bisa aplikasi RPA. TikTok. Iya, kan ini istilahnya mengangkat tentang ruang belajar akil untuk penulisannya. Insya Allah seperti itu, yang mana di literasi numerasi. Lah, untuk aplikasi TikTok, apakah ruang belajar akil itu juga menggunakan atau enggak? Itu kan bisa nanti riset ya. Iya. Oh iya. Teman-teman relawan ruang belajar akil. Sempat putus sinyalnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada miskomunikasi. Iya, Enggak apa-apa ya, nanti bisa itu literasi sains sebagai stimulus peduli lingkungan itu nanti kan bisa ya bisa disambung-sambungkan mungkin bisa wawancara dulu kan. Kita enggak bisa dari judul langsung menjas seperti apa, enggak bisa, tapi kita harus bertanya dulu pada penulisnya, keinginannya itu seperti apa. Terkadang kan memang judul ditebak seperti itu, Bun. Ya, jadi nanti kan bisa wawancara lebih lanjut pada teman-teman. Ya. Itu ada lagi. Ya, ini dari Rodotul Mutakin, Mbak Puspita Arum. Judulnya Kisah Sebuah Buku. Wah, itu wes bagus, langsung dieksekusi Mbak Pita. Kisah Sebuah Buku. Ini pengalaman pribadi atau bagaimana ya Bunda Dia? Judulnya menyentuh sekali. Saya membaca judulnya Kisah Sebuah Buku. Asik ini. Itu kan karena kita terutama Dian kan juga ya, terutama saya lihat setelah baca tugasnya itu kan menceritakan tentang bagaimana kita magang di sini itu mendapatkan informasi apa sehingga nanti begitu dikumpulkan itu menjadi sebuah buku kan seperti itu ya. Luar biasa. Jadi, saya ambil aja semuanya bagaimana terjadi mulai dari awal sampai nanti terakhir itu bagaimana cerita saya itu nanti bisa jadi salah satu dari bagian buku itu gitu aja. Wah ini cocok nanti jadi bunga rampai nih. Nah betul sekali. Ini ya. Pripun Bunda, ditanggapi dari Bunda Pita? Cocok jadi bunga rampai. Iya, nanti itu. Terus ini ada lagi Bunda. TBM Sabilul Faizin. Kolaborasi meningkatkan kreativitas diri. Kan kreativitas diri. Mungkin bisa ditanya Bun, ini keinginannya yang seperti apa gitu Bun. Biar... Monggo Bunda, Bapak atau Mas? Monggo. Mas Sifail. Kayak Pak izin urus Kakak, Mbak. Monggo silakan disampaikan. Ini maksud keinginannya apa ini? Kolaborasi meningkatkan. Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Mungkin kurang spesifik ya, Bu? Enggak, Bu. Sudah bagus sekali ini kolaborasi meningkatkan kreativitas diri. Nanti arahnya ke literasi digitalnya atau literasi numerasinya? Kita masuknya ke digitalnya, Bu. Oh ya. Ya, jadi apa sudah ada bayangan atau belum, Bu? Ya, sudah ada bayangan. Jadi seperti ini, ketika kan kemarin kita mengungkapkan tentang kolaborasi seperti itu ya. Jadi kita nanti arahnya ke baik itu kolaborasi dengan masyarakat sekitar, pemerintah, dan stakeholder yang lain seperti itu. Kolaborasi baik dengan pemerintah ataupun stakeholder yang lain untuk meningkatkan kreativitas diri dari TBM-nya ya. Ya bagus sekali tuh Mbak atau Kak ya. Bun. Jarang memanggil Kak, jadi bingung saya. Biasanya Mbak gitu. Sama, saya juga gitu Bunda. Kalau nanti Bang Billy saya panggil Kak ya juga, saya juga nggak enak ya Nan ya. Saya sungkan. Ini ada lagi Bunda Dia. Oh Kak Woro ini, Kak Woro ada
lagi nih, model kepemimpinan RBA sebagai acuan TBM di Jawa Timur. Betul. Iya. Silakan Bunda. Saran kepemimpinannya RBA itu seperti apa ya gitu. Saya ada RBA. Betul sekali Mbak Woro, langsung dieksekusi itu. Oke. Siap itu Mbak Woro itu. Ceria sekali. Terima kasih. Sama-sama Mbak Woro. Memang Bun. Udah dia waktunya kurang 8 menit. Yang lainnya monggo silakan. Tulis di kolom chat boleh, langsung boleh, silakan. Menyampaikan judulnya dulu. Nanti berikutnya bisa apa istilahnya itu pendampingan ya Bunda ya. Belajar bersama tapi pendampingan dalam menulis yang nantinya hasilnya menjadi bunga rampai atau antologi gitu ya Bunda ya. Ini ada Bunda dari Sanggar Caraka, membuka pintu TBM di era baru. Bunda dia. Iya nih tuh Bun, yang akhir-akhir ini kita gaungkan kan masa pandemi ya. Maksudnya seperti itu kan? Ya, Kak Febri. Oh iya. Kak Febri. Iya, jadi kan gimana? Oh, maaf. Mbak ini ternyata Bunda atau Mbak. Ya. Silakan disampaikan. Membuka pintu enggak pakai video ya, soalnya ini apa? Nanti jaringnya sinyalnya jelas. Monggo silakan, G. Iya, jadi kan kalau TBM sekarang kan di era pandemi ini sebenarnya TBM itu kan kebanyakan kegiatannya kan berkumpul banyak orang kayak gitu ya. Nah, ini tuh rencana saya tuh ingin menulis gimana cara kita tetap bisa buka pintu TBM, maksudnya TBM kita tetap bisa berjalan di era baru ini. Era baru itu maksudnya di era masa pandemi seperti ini gitu. Oh iya. Betul sekali itu. Ya, betul. Yang terakhir deh Bunda ya, soalnya nanti kita akan nyambung ke Nepet ya. Oke. Ini ada semangat literasi dari balik kamera. Dari Gria Baca. Kak Budi Utomo, Kak Dermawan Budi Utomo atau Bapak, monggo persilakan disampaikan kira-kira apa ini semangat Kakak literasi kayaknya Bun masih muda itu, ya. Oke. Semangat literasi dari balik kamera. Iya, karena saya lihat kan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh RBA kan melalui Zoom, terus media online kayak gitu. Jadi kan kebanyakan dari digitalnya kita pakai kamera gitu, aku. Seperti itu mungkin. Ya. Oh, digitalnya dari kamera gitu ya? Ya, soalnya kan dari, misalnya Ibu kan presentasi dari balik layar kamera kayak gitu itu, Bu. Oh, iya, paham. Medianya. Nggih. Oke, Bunda. Oh ini, maaf satu lagi, ini yang terakhir ini Taman Baca Masyarakat sebagai Media Penguatan 6 Literasi Dasar dari ARB Lailul Ulum, Mbak Elvira. Seperti itu, Bunda. Taman Baca Masyarakat sebagai media penguatan. Sebagai media penguatan 6 literasi dasar. Boleh sekali, langsung boleh dieksekusi. Betul. Baik, kakak-kakak semua, terima kasih. Nanti dari judul-judul ini bisa dilanjut sinau bersama dengan Bunda Dia. Tadi nomor WA Bunda sudah tertulis di chat, silakan apa-apa yang perlu ditanyakan, mungkin ada beberapa yang belum dipahami dari paparan tadi, monggo. Kita sinau bareng yang nantinya akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa, bunga rampai atau antologi seperti itu dari kegiatan magang pegiat literasi tahun 2020. Baik, kakak-kakak semua, sesi hari ini kita akhiri dari pemaparan Bunda Dia
tadi bahwa menulis merupakan keterampilan berbahasa produktif yang menghasilkan sebuah karya tulis. Keterampilan untuk mengubah ide menjadi teks yang dapat dinikmati orang lain. Keterampilan yang dapat memacu otak berpikir lebih keras. Keterampilan yang bisa dilatih dan dipelajari semua orang. Jadi segera menulis, seperti itu. Terima kasih Bunda Dia. Iya Bun, sama-sama. Sekian kegiatan sesi kita hari ini. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi sekali paparan dari Bunda Dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda dan seluruh peserta atas partisipasinya. Meskipun ada kendala sedikit, tidak menjadi masalah, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses tentunya. Saya pribadi mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Demikian. Saya